membongkar dusta Lutfi bin Yahya secara data dan fakta tentang sejarah Nahdlatul Ulama yang diklaim oleh dia berdiri atas jasa leluhurnya Hashim bin Umar bin Yahya. Akhire dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kowe baliyo. Iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro. Siji Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Selama ini sejarah yang saya baca, berdirinya NU itu pertama atas restunya Syekhona Khalil biwasilati Kiai As'ad Samsul Arifin dengan memberikan tasbih, tongkat dan sebagainya niku, dan itu pelaku diserai tongkat, diserai tasbih, bahkan dikasih uang oleh Kiai Khalil Bangkalan yang sekarang ada di putranya. Pernah ditunjukkan kepada saya melalui Kiai Haji Masrur, atau saya panggilannya sahabat saya Malung, putranya Kiai Sarkowi. Selama itu tidak ada bukti dan sebagainya, maka sejarah tetap yang kita yakini adalah yang selama ini tertulis. Nah, kalau memang betul-betul beliau itu ulama yang menjunjung asas kebenaran, menjunjung NKRI di dalam pidato-pidatonya itu, bagaimana NKRI sudah harga mati, ya tentunya tidak kadzab. Saya pikir di situ sudah kadzab, bohong. Lutfi bin Yahya, seorang Ba'alawi yang sering di-branding sebagai wali oleh para pengikut setianya. Disebarkan dongeng tentang betapa keramatnya dia, dan bahkan untuk melegitimasi itu semua, para pengikutnya pun memberikan embel-embel gelar Maulana yang selalu disematkan di depan namanya. Tapi biarlah, itu adalah hak mereka. Yang jelas di sini kita akan berusaha memberi pencerahan terhadap seluruh warga Nahdlatul Ulama, meruntuhkan klaim dia bahwa NU bisa berdiri atas restu dari kakek moyangnya, yang mana sejarah sesat tersebut telah masuk ke dalam pelajaran sekolah anak-anak kita. Di tengah merebaknya gugatan warga Nahdiyin dan banyak kiai terhadap Lutfi bin Yahya yang sudah terbukti telah membelokkan sejarah dengan menyusupkan nama kakek moyangnya sebagai tokoh sentral berdirinya Nahdlatul Ulama, sangat miris ketika melihat kenyataan yang ada, di mana masih sangat banyak orang yang berhusnuzon kepadanya, terutama bagi mereka yang mendengar atau membaca sejarah berdirinya NU versi dia, sebab Lutfi bin Yahya memang membawakan kisah tersebut dengan mengatasnamakan seorang ulama yang konon telah menyampaikan kisah tersebut kepadanya. Husnuzon orang-orang pun semakin besar tatkala kisah itu menyebutkan bahwa moyang dia Hashim bin Yahya. Diceritakan kala itu tidak mau dicatat sehingga warga Nahdiyin di masa sekarang tidak pernah mengenal namanya sebagai salah seorang yang berjasa atas berdirinya Nahdlatul Ulama. Sejarah berdirinya NU versi Lutfi bin Yahya dimulai, konon ketika dia bertemu beberapa orang kiai, yang mana satu di antara kiai tersebut konon kata Lutfi bin Yahya dikenal sebagai walinya Allah Ta'ala, padahal kita yakin sebagian besar warga NU tidak akan mengenal ketika disebutkan namanya. Ada kiai sepuh wali minal auliyaillah namanya Kiai Irfan. Kiai Irfan itu ihya hampir koyo wong apal ihya, saking luar biasa kesengsemening ihya ulumuddin. Mumpung aku sik urip, aku tak cerita ya Beb, tulung tuliso terus pundi yai ngene. Mbah Hasyim Asy'ari ku badane istikharah, takon karo Mbah Kiai Khalil Bangkalan, ngawitake ndhirikake Nahdlatul Tujar, Nahdhah pirang-pirang, akhirnya bingung sampai melajeng wenten Mekah istikharah wenten Masjidil Haram. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama dimulai dengan mendirikan banyak organisasi sebelumnya, dan karena kebingungannya itulah Mbah Hashim kemudian pergi ke Mekah untuk istikharah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dongeng peristiwa sebelum berdirinya NU versi Lutfi bin Yahya, yang dengan 2 poin tersebut kita akan meruntuhkannya dengan data dan fakta sejarah.
Kita fokuskan saja kepada tahun-tahun peristiwa tersebut dan kita kesampingkan terlebih dahulu peran Mbah Wahab Hasbullah yang dalam catatan sejarah beliaulah yang mempunyai gagasan untuk mendirikan organisasi perkumpulan ulama, sementara peran Mbah Hashim adalah sang pemberi izin dan restu kepada Mbah Wahab untuk mendirikannya. Sejarah berdirinya NU versi Lutfi bin Yahya dimulai ketika Hadratus Syekh mendirikan banyak organisasi, termasuk diantaranya Nahdlatul Tujjar dan yang lainnya, dan setelah itu Mbah Hashim pergi ke Mekah sebelum mendirikan Nahdlatul Ulama. Sejarah yang tercatat, Mbah Hashim pernah beberapa kali pergi ke Mekah dan yang populer beliau pulang dari Tanah Suci Mekah adalah pada tahun 1899 yang kemudian beliau mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun yang sama pula. Nahdlatul Tujjar yang disebutkan oleh Lutfi bin Yahya didirikan pada tahun 1918 yang artinya berjarak 7 tahun sebelum berdirinya Nahdlatul Ulama. Pertanyaan besarnya, semenjak berdirinya Nahdlatul Tujjar hingga berdirinya Nahdlatul Ulama, pernahkah Mbah Hashim pergi ke Tanah Suci Mekah seperti yang diceritakan Lutfi bin Yahya? Dan pada kenyataannya, tidak ditemukan satupun catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Mbah Hashim pergi ke Tanah Suci Mekah pada masa-masa tersebut, sehingga cerita Lutfi bin Yahya yang mengatakan Mbah Hashim pergi ke Mekah setelah mendirikan Nahdlatul Tujjar dan sebagainya sangat butuh verifikasi yang lebih jauh untuk menelusuri tentang kebenarannya. Akhirnya bingung, sampai melajeng wenten Mekah istikharah wenten Masjidil Haram. Akhirnya diudari dening Ki Mahfud At-Turmusi lan Ki Syekh Ahmad Nahrawi. Akhirnya dawuh kalian Ki Hasyim Asy'ari, kowe baliyo iki alamate sing bisa ngadeg NU cuma wong loro, siji Habib Hashim bin Umar bin Yahya Pekalongan, loro panjenengane Ki Ahmad Khalil Bangkalan. Maka Ki Hasyim bali langsung dateng Simbang ketemu Ki Muhammad Mir, diderekaken kalian Ki Asnawi Kudus, Kyai Yasin Baba'dhum. Ketemu kalian Ki Mir, diantar kalian Ki Irfan, Ki Mir derekake Mbah Hasyim Asy'ari dugi ten Habib Hashim bin Umar. Terus langsung mawon Habib Hashim jawab, aku ridho gagian gawe no wadah ahli sunnah wal jamaah ya Kiai Hasyim, ngadeko arane sesuai sing mangen-angenmu Nahdlatul Ulama. Iku asal usul. Dalam kisah yang disampaikan tersebut, yang tertulis juga dalam buku serta tulisan-tulisan dalam website milik jaringan Lutfi bin Yahya, di sana jelas ada kalimat penekanan, yaitu ketika Mbah Hashim pulang dari Tanah Suci Mekah, diceritakan bahwa beliau langsung menemui kakek moyang Lutfi bin Yahya, yang kemudian moyang Pak Lutfi tersebut langsung memberikan restu untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Kalimat penekanan bahwa Mbah Hashim sepulang dari Mekah langsung menemui kakek moyang Lutfi bin Yahya jelas menunjukkan bahwa tahun-tahun tersebut adalah tahun menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, mengingat telah diceritakan sebelumnya bahwa Mbah Hashim pergi ke Tanah Suci Mekah setelah beliau mendirikan Nahdlatul Tujjar dan yang lainnya. Jadi, jika kita tidak menemukan catatan sejarah yang menyebutkan bahwa Mbah Hashim pada tahun-tahun tersebut pergi ke Tanah Suci Mekah, maka bisa dipastikan bahwa cerita Lutfi bin Yahya itu merupakan cerita dusta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan jika para mukibul tetap membela seperti pembelaan mereka selama ini terhadap klan Bani Ubaidillah dengan argumen walaupun tidak dicatat bukan berarti tidak ada suatu peristiwa, maka kita akan berikan data pembandingnya bahwa pada masa-masa tersebut Hadratus Syekh sedang berada di mana. Ingat penekanan cerita Lutfi bin Yahya bahwa Mbah Hashim begitu pulang dari Tanah Suci Mekah, diceritakan beliau langsung menemui kakek moyang Lutfi bin Yahya, dan begitu kakek Pak Lutfi merestuinya, Mbah Hashim kemudian segera mendirikan Nahdlatul Ulama. Berdirinya Nahdlatul Ulama terjadi pada tahun 1926, yang artinya sebelum tahun-tahun tersebut Mbah Hashim diceritakan sedang berada di Mekah. Sekarang kita lihat fakta sejarahnya. Semenjak Ibnu Saud Raja Najd berhasil menaklukkan Hijaz atau Mekah dan Madinah tahun 1924-1925,
aliran Wahabi sangat dominan di sana dan sangat semena-mena hingga pada puncaknya makam Nabi Muhammad ingin dibongkar oleh mereka yang akhirnya membuat para ulama Ahlus Sunnah di seluruh dunia geram, tidak terkecuali dengan Hadratus Syekh yang kemudian mengirimkan utusan untuk menghadap raja, meminta agar pembongkaran makam Nabi Muhammad tidak dilakukan oleh mereka. Di sini jelas tahun 1924 hingga 1925 Mbah Hashim sedang berada di Nusantara, bukan berada di Mekah. Hal tersebut juga selaras dengan sumber sejarah hasil dari penelusuran Kiai Haji Khairul Anam yang mewawancarai Kiai Asad Samsul Arifin sebagai pelaku sejarah, bahwa pada pertengahan tahun 1924 Kiai Wahab matur kepada Mbah Hashim agar mendirikan sebuah jamiah yang mewadahi para ulama Ahlus Sunnah, dan peristiwa tersebut terjadi di Tebu Ireng Jombang, bukan di tanah suci Mekah. Masih menurut kisah Kiai Haji Asad Samsul Arifin juga, pada tahun itu pula beliau ditugaskan oleh Syekhona Khalil Bangkalan untuk mengantarkan tongkat dan tasbih kepada Hadratus Syekh yang waktu itu berada di Tebu Ireng Jombang. Itu artinya, semua data dan fakta sejarah tidak ada satu catatan pun yang menyebut bahwa Hadratus Syekh Hashim Asy'ari menjelang berdirinya Nahdlatul Ulama, beliau berada di Mekah seperti yang dikisahkan oleh Lutfi bin Yahya. Entah siapa yang sedang berdusta, apakah Lutfi bin Yahya atau Kiai yang mengisahkan cerita tersebut kepadanya sehingga sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama kini menjadi kacau akibat cerita dusta yang terus disebarkan dengan masifnya hingga sudah masuk ke pelajaran sekolah anak-anak kita. Namun jika kita melihat kasus lain yang menyeret nama Lutfi bin Yahya tentang pembelokan nasab dan sejarah Panglima Perang Kesultanan Jogja, di mana Pak Lutfi juga seperti mengarang cerita ketika menceritakan perjalanan hidup KRT Sumodiningrat versinya dia, maka kita pun bisa menyimpulkan sendiri tentang siapa yang sedang berdusta mengenai kisah ngawur tentang berdirinya Nahdlatul Ulama. Dan jika semua fakta sejarah sudah kita paparkan dengan begitu jelasnya, namun bila masih ada yang membela cerita dusta yang telah disebarkan oleh Lutfi bin Yahya, maka selamat, anak cucu kalian akan menjadi korban penyesatan sejarah yang entah bagaimana kelak nasib mereka merasa menjadi bangsa yang lemah karena sejarah mencatat bahwa peradaban mereka bukan dibangun oleh para leluhurnya.